Imam Syarqawi mengatakan, ketahuilah bahwa diharamkan juga bagi seseorang mengambil harta orang lain ala wajhil mazah, dengan niatnya, alasannya cuma bercanda doang, padahal bercanda ya. Imam Syarqawi tetap aja kalau mau nggak bener-beneran bercanda doang, itu masuk dalam kategori maling juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajirin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wal khauf wa raja' ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan وعافنا من جميع المهن وصلح منا ما ظهر منها وما بطن. اللهم نقي وصفي قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والجبن وجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat umur panjang, dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada minggu yang lalu, masuk di dalam fasal fi ma'anil yadain, fi ma'asil yadain, yaitu kemaksiatan kedua tangan. Di antaranya kemaksiatan kedua tangan adalah tadfifu fil kaili wal wazni wal zara, yaitu meringankan timbangan ya, dan juga meringankan neraca. Itu termasuk daripada kemaksiatan tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang suka mengurangi, alladzina, mengurangi timbangan, alladzina idza qtalu ala nasi yastawfun, yaitu apabila dia meminta timbangan kepada orang untuk diratakan atau diadili. Wa idza qaluhum awzanuhum yukhsirun, tapi kalau dia jadi pedagang, maka timbangan orang lain dikurang-kurangin. Nah, itu termasuk kemaksiatan tangan. Dan juga diantaranya was-sariqah, dan juga diantara kemaksiatan tangan adalah sariqah. Sariqah mengambil hak orang lain ya, atau maling sariqah. Qala Syarqawi wa alam annahu yuhramu ala syakhsin saraqatu ma la ghairi ala wajhil mazah li'anna fihi tarwi'an liqalbi. Wa fil hadits man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yamu'anna musliman intaha. Imam Syarqawi mengatakan yang namanya maling bukan hanya ngambil hak orang lain aja ya, yang bukan hak dia diambil sama dia, bukan hanya itu. Kata Imam Syarqawi mengatakan, ketahuilah bahwa diharamkan juga bagi seseorang mengambil harta orang lain ala wajhil mazah, dengan
niatnya, alasannya cuma bercanda doang, padahal bercanda ya. Kata Imam Syarawi tetap aja nggak boleh, walaupun nggak benar-beneran bercanda doang. Nah, itu masuk dalam kategori maling juga ya, maling. Li'anna fihi tarwi'an liqalbi. Kenapa? Karena buat hati orang gelisah ya, karena membuat hati orang gelisah. Barang orang lain maksudnya diumpetin ya, atau dibuat bercandaan, kan yang punya barang jadi gelisah. Atau teman ada motor, kan punya motor, main ke rumah kita bilang sama teman kita, udah tuh motornya umpetin. Pas dia mau pulang motornya kagak ada, mana kendaraan, bikin orang gelisah. Padahal cuma bercanda doang, maling juga ya, kan cuma bercanda. Iya, dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yar'anna musliman. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan membuat gelisah orang muslim ya, tak boleh membuat gelisah orang muslim. Intaha wa yuhaddu in sarqa ma yusawi ya, wa yuhaddu in sarqa ma yusawi rub'u dinar. Jadi kalau yang disebut dengan maling itu yang gimana? Yang disebut kalau sudah dia mengambil barang orang lain, nilainya itu setara dengan 1/4 dinar. Dinar itu kan uang emas ya, emas. Di zaman sekarang yang masih pakai uang emas itu Kuwait tuh masih pakai uang emas dia, makanya mata uangnya stabil. Kalau uangnya masih pakai warogots tuh kertas, lembaran-lembaran, kurang nilainya. Makanya dulu di zaman Nabi itu kan pakai dinar sama dirham, uang emas, uang perak, uang emas, uang perak. Karena emas ya, harga emas itu kan kadang nanjak, kadang naik, stabil. Harga emas itu stabil ya, ngikutin zaman. Tapi kalau harga mata uang yang dari kertas itu nggak stabil. Berbeda mata uang kertas sekarang sama 10 tahun lalu, beda nilainya. Tapi kalau emas, bahkan mungkin 10 harga emas sekarang sama 10 tahun yang lalu lebih mahal sekarang, lebih nanjak dia. Nah, makanya mereka menggunakan mata uang dinar sama dirham. Negara Kuwait itu masih pakai dinar sama dirham ya, uang emas sama uang perak. Nah, kalau yang seseorang mengambil barang orang lain, yang barang tersebut mayusawi yumathil wa yu'adil gadar au qimah, barang yang diambil itu menyamai harganya dengan rubu dinar, 1/4 dinar, madruban khalisan, emasnya emas murni, bukan emas campuran, enggak, tapi 1/4 dinarnya itu adalah emas murni ya. 1/4 dinar itu, 1 dinar itu isinya 4,25 gram. 1 dinar, 1 uang dinar itu ya, 1 uang dinar itu harganya 4,25 gram isinya. Misalkan 1 keping nih, 1 dinar. Ini 1 dinar aja di uang tersebut udah mengandung 4,25 gram. 4,25 gram. Nah, barang milik orang lain kalau diambil sama dia dihitung dari 1/4 dinar. Itu 1 dinar 1/4-nya ya. Kalau misalkan harga emas sekarang itu harganya 2 juta, kita ambil stabilnya ada 2 juta lebih, taruhlah 2 juta 1 gram 2 juta misalkan, kemudian dikalikan 4,25 gram harga 1 dinarnya, isi 1 dinar 4,25 gram, itu kurang lebih 8.500.000. Itu harga 1 dinar
Ya, satu uang dinar itu harganya 8.500.000. Nah, kemudian seperempatnya berapa? Dibagi 4, kira-kira 2.125.000. Ya. Nah, kalau ada orang ngambil barang orang lain, barang yang diambil sama dia harganya seharga 2.125.000 atau lebih dari 2.125.000, taruh dah 2.200.000 barang yang diambil ini, ya, min hirzi biqat'iyadihil yumna, maka hukumannya dia telah terkena hukuman potong tangan. Kalau barang yang diambil sama dia barangnya seharga 1/4 dinar atau 2.125.000. Motor berapa tuh motor? Motor aja harganya udah, kalau misalkan ada orang maling motor ketangkep, wah ini Beat baru 2026 udah lumayan, harganya lebih dari 2 juta, 17 juta, 18 juta, ketangkep lagi, wah itu udah potong tangan karena sudah melewati rubu dinar, ya, sudah melewati angka rubu dinar. Apapun ya yang dia ambil atau merampok apa, masuk ke dalam rumah, diambil barang-barangnya semua, harta perhiasannya, emas semua, kalau di total nilainya bangsa 200 juta udah kena potong tangan. Pokoknya kalau udah lebih dari 2.125.000 udah kena potong tangan. Itu batasan di dalam potong tangan, ya. Kemudian ketangkap, diadili sama hakim. Hakim memutuskan bahwa dia harus dipotong tangan. Awalan minal qur, walau kanat muayyabah kafaqidil asabi au zaidatiha au syala. Maka di mana yang dipotong? Kalau udah terkena potongan tangan, motongnya dari mana ke mana? Kalau kita sebut tangan mana? Ini tangan dari ujung jari sampai sini juga tangan. Nah, dipotongnya nggak segini, dipotongnya itu di sini, di kuku nih, ya di sini potongnya, di sini dipotong, di sini potong. Bukan juga di sini potongnya, bukan juga di tengah, tapi di kuku sini nih, ya. Di sini potongnya di sini. Awalan minku walau kanat muayyabah kafaqidati asabi, walaupun misalkan tangannya kagak ada jarinya, udah gak ada jarinya, maling lagi segini doang, malingnya harganya 3 juta barang yang diambil, apakah harus dipotong tangannya? Potong. Percuma hakim dipotong, jarinya juga kagak ada, enggak, tetap potong, harus juga tetap, walaupun jarinya kagak ada, walaupun tuh jarinya cacat atau jarinya tambah. Ada kan orang yang jarinya lebih 6, tetap potong ini ku. Aushala, atau tangannya lumpuh udah gak bergerak, udah lumpuh, bandel nih orang, masih maling aja, tetap potong segini. Nah, ini lumpuh hakim, udah gak bisa ngapa-ngapain, megang juga gak bisa, enggak, tetap potong. Ya. Pertama tangan yang kanan, yang dipotong itu tangan yang kanan, walaupun tangannya nggak ada jarinya, walaupun jarinya lebih dari jumlah normal, atau walaupun tangannya lumpuh, maka tetap harus dipotong tangannya. Masalahnya bukan fungsi atau tidak fungsi tangannya, tapi masalahnya dia mengambil hak orang lain yang nilainya harganya melebihi 1/4 dinar. Semakin ada syarat thaniyan walau masyarat lahu awalan ba'da qat'iha, ya udah potong selesai. Nah, biasanya itu ada apa tuh namanya, bahan dari hakim tuh, kalau udah dipotong kan, kalau nggak diobatin nih darah keluar terus. Nah, nanti diobatin tuh hakim. Ada ituannya tuh, ada apa tuh namanya, ada obatnya dia, ya, buat nahan darahnya supaya enggak
keluar terus. Sumain ada, tapi kemudian kalau dia maling lagi, kedua, ketangkap lagi, ya, berapa barang yang diambil? Barang yang diambil sekitaran 10 juta, kena lagi, ya. Kemudian kena lagi, kemudian hakim menjatuhkan, ya, potong. Yang kedua, apa yang dipotong? Kan tangannya udah dipotong. Apalagi yang dipotong? Kaki kirinya. Kaki kiri yang dipotong. Farijuluhu yusra. Kemudian kaki yang kiri dipotong, kaki yang kiri. Minal ka'bi bada indimali yaduhul yumna. Potong kaki dari mana? Dari mata kaki. Potong kaki. Ya, dari mata kaki dipotong, ya. Dari mata kaki dipotong. Suma in ada fayaduhul yusra. Ini udah hilang. Tangan kanan, jarinya, kaki kiri udah hilang. Masih maling lagi. Masih maling yang ketiga. Berapa harga barang yang diambil udah? 8 juta. Wah, tetap kena juga, potong. Apa yang dipotong? Kalau ketiga kali dia masih maling juga, ngambil barang orang lain juga, maka tangan yang kiri yang dipotong. Ya, tangan yang kiri yang dipotong. Kanan udah nggak ada, kaki kiri udah nggak ada, kemudian tangan yang kiri, potong tangan yang kiri. Nggak taubat juga nih orang. Semain ada farijuluh yumna, masih maling lagi. Ya, berapa barang yang diambil tadi? Totalnya 6 juta, kena lagi. Apa yang dipotong? Kaki yang kanan. Pertama tangan kanan, kaki yang kiri. Kemudian tangan yang kiri, kaki yang kanan, 4 kali, ya. Diamri bidzalika. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ngacak, jangan kaki deh, sakit dah, saya nggak bisa jalan, udah tangan aja deh nih. Kalau maling yang kedua tangan aja, jangan kaki yang kiri. Oke, kiri harus berurutan, begitu, ya, harus berurutan. Li amri bidzalika wa yundabu ta'diqul 'adhu al-maqtu'u fi unuqihi sa'ah li zajri wa tankil, ya. Dan dianjurkan setelah dipotong tangannya, ini misalkan di maling pertama, potong tangannya. Setelah dipotong tangannya ini ya, yang udah putus, diikat pakai tali, digantungin di leher si maling, digantung. Buat apa? Li zajri wa tankil, supaya jadi pelajaran buat orang-orang. Li zajr, ya, dan juga supaya orang-orang agar berhati-hati untuk tidak melakukan perkara seperti itu. Ya, harus ada harus ada pelajaran buat orang lain. Jadi orang lain melihatnya juga, wah, udah menghargai hak orang lain, menghargai harta orang lain. Nggak bakal mau seperti itu. Kalau udah lihat seperti itu nggak bakal mau. Jadi pelajaran buat orang lain. Wa kana umira bihi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Tirmizi. Itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Summa in ada ba'da dzalika uzira kama law saqatat atrafuhu awalan wala yuqtal afada dzalika syarqawi. Ini udah enggak ada. Tangan kaki kiri udah enggak ada, tangan kiri udah enggak ada. Apa kaki yang kanan udah enggak ada, masih maling juga. Ya. Apa yang harus diberikan? Yang diberikan di uzira. Uzira itu dihukum. Udah hukum. Ya. Udah hukum kama law saqatat atrafuhu awalan wala yuqtal. Boleh enggak dibunuh? Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun dia 4 kali maling, enggak boleh dibunuh. Maka dihukum uzira. Mungkin di penjara, ya, sesuai keputusan hakim. Tetap aja bagaimanapun, mau maling apapun nggak boleh dibunuh, di masa nggak boleh, haram, ya,
Orang maling ayam digebukin sampai mati, sampai dibakar. Masukin aja ke penjara. Tapi urusannya dia sama polisi. Ya, berapa harga yang dia malingin, barang yang diambil berapa harganya? Kan ada hitung-hitungannya semua. Biarin hukuman yang berjalan, nggak boleh kita main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, apapun, mau dia mau dia maling ayam, mau dia rampok, mau dia begal dan lain sebagainya. Kalau dia ketangkap, serahin. Ya, kalau dia ketangkap, serahin. Nggak boleh main hakim sendiri. Wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh. Apa dzalika syargawi, ya. Kecuali kalau sudah hakim memutuskan untuk dibunuh, ya. Kalau hakim nggak memutuskan untuk dibunuh, nggak boleh. Nah sekarang kalau bagaimana ada orang maling tapi barang yang diambil kurang dari 1.000 dinar, maling ya. Berapa barang yang diambil? Ya kira-kira 500.000. Potong tangan nggak? Nggak potong tangan. Maka itu hakim yang memberikan hukuman, mungkin di penjara atau dicambuk. Itu pilihannya hakim. Jadi itu batasan untuk dipotong tangannya. Jadi nggak semua maling di mata hukum Islam itu harus dipotong tangannya, enggak. Ada tafsirnya, ada rinciannya. Orang maling sendal jepit apa harus dipotong juga tangannya? Enggak. Ya sendal jepit 12.000, 15.000, masa dipotong tangannya? Enggak sekejam itu. Islam itu enggak sekejam itu. Enggak seperti gembar-gembor Islam. Orang yang maling harus dipotong tangannya, maling harus enggak sekejam itu Islam. Ya. Wa minha ay min ma'asil yadain, dan di antara kemaksiatan tangan adalah an-nahbu, ya. An-nahbu, apa itu nahbu? Merampok, ya. Nahab, merampok, wahwa al-quwwatu wal ghalabah 'alal mal, yaitu mengambil hak orang lain dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia. Wa ghalabati 'alal mal, biasanya yang diambil itu adalah harta, rampok, begal, ya. Wal ghasabu, begitu ya, termasuk daripada kemaksiatan tangan adalah al-ghasabu, ya. Apa itu al-ghasabu? Wa huwa tasallatu ala haqqil ghair fil waqi' bi ghairi saqir aw bi ghairi sariqah wa ikhtilasi wa intihab, yaitu menguasakan hak orang lain fil waqi' bi ghairi sariqah, bukan dengan ngambil, bukan dengan jalan maling, enggak, tapi dia menguasakan hak orang lain secara diam-diam. Wantihab, ya, dan berusaha untuk merampasnya. Nah itu namanya gosok. Beda memaling. Kalau maling terang-terangan, ya. Kalau gosok sembunyi-sembunyi, diam-diam, tanah orang dikuasain, diam-diam, kendaraan orang dikuasain. Nah itu namanya gosok. Beda memaling. Kalau maling terang-terangan, tapi kalau gosok sembunyi-sembunyi, ya. Wal maks, ya, dan yang termasuk daripada kemaksiatan tangan adalah al maks, pajak, ya. Apa itu namanya, memberikan biaya. Wa huwa akhadha syai' dzulman wa qahran minal bai' wa syara' wa min zara'i wa ghairi dzalika, yaitu mengambil sesuatu secara zalim, qahran, secara paksa, dari hasil penjualan atau hasil jual beli, wa min zara'i, atau hasil dari kebun orang lain panen, bayar pajak. Ente jual beli di sini di daerah saya, bayar pajak. Wah, begitu dia datangnya sama 10 orang, 5 orang, mintanya maksa. Wah, itu namanya maks, ya. Yang dia minta ada biaya atau dipajakin sama dia.
ya, ada perkebunan, jual beli, orang lagi jual beli motor, jual beli mobil, didengar nih, wah itu barangnya laku tuh, datang, mana bagian saya, padahal nggak ada hubungannya, minta pajak, ya, minta biaya dengan secara paksa. Dan juga termasuk kemaksiatan tangan adalah al-ghulul bidamil ghain al-mu'jamah, akhadhal haram wal khiyanah fil ghanimah wa ghairiha bi an akhadha syai'an minha qabla qismah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul itu mengambil secara diam-diam barang ghanimah, ya, barang ghanimah wa ghairiha, dan selain daripada ghanimah, bi an akhadha sya'an minha qabla qismah, sebelum dibagikan. Jadi ghanimah itu kalau peperangan di zaman Rasulullah, peperangan muslim dengan kafir, misalkan orang kafir kalah, nah itu ada barang-barang peninggalan itu, ada kuda, ada baju besi, ada pedang, ada tombak, ada anak panah, pokoknya barang-barang yang ditinggalin sama musuh, kalah, kabur. Nah ini nanti dikumpulin, ya, nanti dikumpulin, setelah dikumpulin nanti Rasulullah yang bagiin. Apa ini halal nggak? Halal. Ada dalilnya dalam Al-Quran, Allah menghalalkan itu. Nah dulu nggak boleh. Jadi barang yang ditinggalkan sama musuh, yaudah, biar nggak boleh diambil, nggak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi barangnya dikumpulin, nanti Rasulullah yang bagiin. Nah, ini yang ikut perang siapa aja nih? Ini. Yang gugur siapa aja? Yang gugur ini. Yang gugur juga dapat. Nanti dapat dikasihkan ahli warisnya. Yang hidup, bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian kamu, bagian kamu. Tapi perang selanjutnya nggak boleh niatnya supaya dapat ghanimah. Ikut perang biar dapat harta ghanimah nih. Nggak boleh. Karena kalau udah niatnya bukan karena Allah, bisa-bisa matinya bukan mati syahid. Mungkin di mata orang mati syahid, tapi di mata Allah bukan mati syahid. Matinya karena mau harta, mau ghanimah. Nah, ini harta ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh setelah dikumpulkan, ada orang ngambil. Sebelum dibagi nama Nabi Muhammad, ada orang ngambil. Ditilep, masukin bajunya, atau ditilep, masukin ke kendaraannya. Ditilep nih harta ghanimah sebelum dibagikan. Nah, itu namanya ghulul. Itu namanya ghulul. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata bighairi tahrin. Kata Rasulullah SAW, tidaklah diterima salat seseorang tanpa tahrin, tanpa tahurin, tanpa bersuci. Bersuci artinya tanpa menggunakan wudu, nggak bakal diterima salat seseorang. Kalau dulu pernah kita bahas tentang masalah air. Kalau satu daerah nggak ada airnya, boleh kita sholat untuk bihurmatil waqt. Nanti kalau ada air, sholatnya di qadha. Tetap sholatnya nggak diterima, ya, nggak diterima. Sholat tanpa bersuci, maka kata Nabi Muhammad, la yaqbalullah, Allah tidak menerima sholatnya. Wala sadaqatan min ghulul. Begitu juga Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Harta ghanimah sebelum dibagikan diambil sama dia, ditilep. Niatnya buat sedekah, apa-apa lah. Rasulullah belum bagiin, saya ambil aja sedikit, ditilep sama dia. Nanti ini saya buat sedekah orang lain, nggak diterima sedekah. Sedekahnya nggak diterima. Allah nggak terima sedekahnya. Begitu juga orang yang sedekah dari hasil yang haram, menang judi, disedekahin, nggak diterima, ya. Tidak diterima daripada sedekahnya. Kemudian
Yang termasuk kemaksiatan tangan adalah wal qatlu, membunuh. Qatlun nafsil muharramah, membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, ya. Wa fihi kafaratun mutlaqan, maka bagi orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, maka dia terkena kafarah, dia harus menebus dosanya. Ya, misalkan ada orang membunuh orang lain, ya, kalau dia mau dosanya dihapuskan, dihilangkan, maka dia terkena kafarah. Kafarahnya itu harus dia laksanakan mutlak. Sawa'an kana qatlu amdan au shibhu amdan au khata', ya, maupun dia membunuh dengan sengaja atau serupa dengan sengaja, atau membunuhnya karena salah, ya. Wasawaan, maka tetap aja kena kafarah. Dibunuh orang dengan sengaja, memang berkelahi, dua-duanya pakai senjata, ya, emang udah niat bunuh, saling bunuh, kemudian yang hidup membunuh orang lain, nah kena kafarah. Atau membunuh syibhu amdan, dia membunuh tapi menyerupai dengan sengaja, padahal nggak sengaja, nah tetap aja kena kafarah. Khata'an, atau dia membunuh karena salah, bukan dia nih orangnya salah, tetap kena kafarah. Wasawa'an kana mubasyiratan atau bitasabubin kasyahadati zur masalan, atau dia membunuh dengan sebab seperti ini dia telah memberikan saksi palsu, omongannya di pengadilan bohong semua, padahal udah disumpah, dibunuh tuh orang, ya, karena apa? Karena menjadi saksi palsu atau apa, memberikan persaksian palsu. Au bisyarat kahafri bi'ir adawanan masalan, ya. Wasawaan kanal gatil sabiyan au majnunan au raqiqan au mu'ahadan au syarikan au murtadan au baridari, ya, atau dengan membunuh seperti orang membuat sumur, ya, seperti orang membuat sumur kemudian dia masukkan ke dalam sumur tersebut, ya, misalkan contohnya, tetap aja dia terkena kafarah. Wasawan kana al-qatil sabiyan, maupun yang membunuh itu anak kecil, kesian, yang bunuh anak kecil, belum dewasa, belum besar, tetap kena kafarah. Au majnunan, atau yang membunuh orang gila, gak waras, ya, megang pisau, atau orang main ditusuk aja sama dia, mati, ya, nah kafarah. Au ragigan, au mu'ahadan, au syarikan, au murtadan, au baridari, atau yang membunuh itu adalah seorang budak, tetap kena kafarah. Au mu'ahadan, atau orang kafir yang punya perjanjian dengan orang umat Islam, orang kafir mempunyai perjanjian dengan orang Islam, ataunya orang kafir ini membunuh orang Islam, kena kafarah. Au syarikan, atau membunuhnya bareng-bareng, ya, main keroyokan, orang yang dikeroyok katanya mati, yang mengeroyok ditangkap, kena juga kafarah. Au murtadan, au baridari, atau yang membunuh orang yang udah murtad, orang yang udah keluar dari agama Islam, kemudian dia membunuh orang lain, apakah kena kafarah? Kena, tetap kena. Bukan hanya sebagai orang Islam aja, enggak. Walaupun dia telah murtad, maka tetap dia terkena daripada kafarah. Wa yushtaratu ayyakuna al-magtul ma'suman ka muslim, walau bidaril harb wa dhimmi wal musta'man wal janin, ya, dengan syarat apa? Yang dibunuh itu orang yang maksum, orang yang dijaga. Siapa? Muslim. Yang dibunuh itu muslim, yang dibunuh sama anak kecil muslim, yang dibunuh sama orang gila muslim,
yang dibunuh sama budak muslim, budak membunuh muslim, atau orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam dia membunuh muslim, atau yang mengeroyok bukan muslim yang dikeroyok sampai mati muslim kena apa, atau yang mengeroyok muslim yang dikeroyok muslim juga kena kafarah. Ya, syarat dengan syarat yang dibunuh adalah orang muslim walau bidaril harab, ya, walaupun yang dibunuhnya itu adalah di daerah yang sedang konflik, daerah sedang konflik, sedang ribut-ributnya, lagi panas-panasnya, terbunuh muslim, nah kena kafarah. Ya, wazimi wal musta'man wal janin, atau yang dibunuh sama dia adalah zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita, nggak pernah punya masalah sama orang lain, ya, zimmi, dia yang dibunuh zimmi kena kafir. Walaupun kita misalkan yang bunuh orang Islam, membunuh orang kafir zimmi kena kafir. Ya, wal musta'man, atau orang kafir yang minta pengamanan, ya, kepada negara Islam. Gitu, misalkan negara Islam ada orang kafir, saya masuk ke negara kamu, saya lagi diancam gini boleh, tapi bayar pajak, iya saya bayar pajak, boleh masuk, kita selamatin, kita amani di negara kita, ya, nggak taunya dibunuh sama muslim, nah kena kafar, yang membunuh itu kena. Wajanin, atau yang dibunuh adalah janin, masih di perut ibunya, misalkan dibunuh oleh keluarganya, oleh ayahnya atau siapa, ya, atau ibunya membunuh, janin udah besar tapi diaborsi, kena kafar. Wa abduhu wa nafsuhu wa illam yadhammanahun li'anna al-kafara inama tajibu li haqqillahi ta'ala la li haqqi adami. Kenapa? Karena kafar itu adalah haknya Allah, bukan haknya manusia, bukannya hak kita, hak Allah. Kalau udah hak Allah ya harus ditegakin, karena itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Wa kharaj bidzalika al-harbi alladzi la amana lahu, kecuali kalau yang dibunuh adalah orang kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam, yang terbunuh orang kafir harbi, yang enggak kena kafar. Wa mathalul al-jalad al-qatil bi amr imam zulman wa huwa jahil bil hal anahu saiful imam. Nah, kecuali al-gojo emang perintah dari imam, dari hakim, ada orang punya perkara, hakim mutusin bunuh, al-gojo datang bunuh. Ini al-gojo kena kafaroh enggak kena. Kenapa? Karena dia bergerak atas perintah daripada hakim, ya. Wa kharaja dzalika aidan baghan wa sa'il wa muqtasab min huwa murtad wa harbi la amadalahu wa la murtad aw sabiyan wa majnuna wala kafarata ala dzalik. Nah, kecuali kalau enggak dibunuh, dapat tergores doang gitu, kayak di kulit, ya, terkulit atau terpotong, nggak sampai terbunuh, terpotong, au kertas atau digunting, ya, ada tubuh orang digunting, minhu wa murtad, maka itu nggak terkena kafarah. Wa murtad wa harbi la badalahu walau mur'atan wa sabiyan majnunan, ya, atau orang yang murtad atau orang kafir harbi yang tidak ada keamanan baginya, walaupun dia seorang perempuan, anak kecil ataupun majnun, ala kafaratah ala dzalik, maka enggak ada kafarah bagi orang tersebut. Wa kharaja bil qatl ghairu kajinayah ala kafaratu fihi, dan kalau dia enggak membunuh, berantem doang, pukul-pukulan, memar dan lain sebagainya, itu kejahatan, apakah dapat dia kafarah? Enggak terkena kafarah. Apa dan dari Syekhul Islam fil Fath. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qubul utama min kulli sarna. Sallallahu insyaallah wa batina fid din udun wal akhirah da'iyatan li kulli syarri wa rimatan li kulli khair.
لنا ولوالدينا وأولادنا ما شهدنا في العافية كرمنا بكامل الفتوح والملخ والرزق وسوء الجزاء والبر أخرجنا بكامل العلم والعمل خشية والمتابعة لرسول الله الأعظم والاستكبار سختم لنا والحسنى في خير ولطف وعافية جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وتعود بركة من هذه المجلس إلى لنا ولأهلنا ولأولادنا وذريتنا إلى يوم الدين وإلى روح الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر والشيخ محمد ناوي الجامع شفيع البدر. الفاتحة.